الشفاء مرضانا ظاهرا وباطنا شفاء عاجلا كاملا لا يغادر سقما لحسن الخاتم عند الموت بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا نبي بعده. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهر. قال رضي الله عنه وقال النبي صلى الله على آله وسلم إن الصدقة لتدفع 70 بابا من البلاء. وقال أيضا من وجد في قلبه قساوة فلينشر الصدقة. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh masjid meninjau assalam dan seluruh pemirsa yang aktif yang istiqomah menyaksikan live streaming pada ta'lim khususnya di subuh Selasa ini dimanapun sampean berada, dan kita semua insyaallah semuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu dipelihara Allah subhanahu wa ta'ala, dijagakan dari berbagai macam mara, bahaya, bala, bencana, musibah dan seluruh zuriat kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada ta'lim yang pertama setelah kita menyelesaikan ibadah Ramadan dan kegiatan-kegiatan di bulan Syawal, jadi ini untuk saya hari atau subuh pertama. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua keistiqomahan, kesungguhan dalam beribadah, khususnya dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barakah dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita ini Allah selalu menjagakan kita, memberikan sebuah keistimewaan kepada kita, yakni keistiqomahan dan kesungguhan dalam menuntut ilmu, dan juga kita selalu menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik, dan mudah-mudahan kita beratan mendapat syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Sebelum ta'lim kita lanjutkan, mari kita bersama-sama bahadiah Fatihah, karena Rasul bersabda Fatihatul Kitab syifa min kulli dawa. Surah Al-Fatihah itu penyembuh dari berbagai macam penyakit. Ini Ananda Farah Suraya binti Abdul Syahid yang sekarang lagi terbaring di rumah sakit, katanya menjalani operasi yang kedua ya. Masya Allah, dari macam-macam yang namanya ujian hidup, kadang dengan diri, kadang dengan keluarga, kadang masalah ekonomi, kadang masalah penyakit dan macam-macam. Mari kita doakan Ananda Farah Suraya binti Abdul Syahid dan Abdul Syahid sekeluarga, mudah-mudahan diberikan Allah kesabaran, dan anaknya mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala syifaan ajilan kamilan la yughadiru saqama, dan mudahan keluarga kita baratan selalu sehat walafiat. Al-Fatihah. Jamaah rahimakumullah,
pada ta'lim di bulan yang lalu, artinya di akhir Sya'ban, karena kita bulan puasa tetap ta'lim ya. Nah, di situ diceritakan ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kita ulang sedikit kisahnya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau melihat kehidupan anaknya. Artinya melihat anak sudah berpisah awan kuitan. Maksud berpisah itu sudah belajar hidup. Arti belajar hidup itu sudah berumah tangga. Jadi tahu kayak apa dalam kehidupan. Yang satu saat ketika Sayyidina Ali masuk ke rumahnya melihat Fatimah lagi memintal atau menenun milik daripada Salman Al-Farisi ya. Lalu setelah itu selesai baju atau kain yang ditenunnya dan diserahkan kepada Salman Al-Farisi. Jadi Fatimah ini mengambil upah, jadi kita banjir mengambil upah untuk menenunkan kain daripada Salman Al-Farisi. Nah, setelah itu diberi Salman lah upahan sebanyak 6 dirham. Dalam kitab ini 6 dirham. Lalu selesai itu oleh Sayyidah Fatimah diserahkan kepada Sayyidina Ali dengan harapan bisa membeli sesuatu untuk kepentingan anak beliau, anak mereka, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ringkas cerita, Sayyidina Ali pergi ke pasar beli sesuatu yang mungkin boleh, kalau sekarangnya boleh pempes, beli susu, macam-macam gitu ya, keperluan anak-anak. Ternyata ketika Sayyidina Ali mau memasukin pasar, ada orang di depan pasar berteriak-teriak, siapa yang mau meminjamkan karena Allah dan juga nanti menebusnya karena Allah, berteriak-teriak demikian. Lalu Sayyidina Ali mendengar, wahai bapak, apa yang terjadi? Saya sudah seminggu tidak makan. Sudah seminggu tidak makan, maka dari itu siapa yang mau meminjamkan karena Allah, artinya pinjaman karena Allah ini kada berbayar ya, kada berbayar. Sayyidina Ali karamallahu wajhah dengan spontan langsung mengambil uang 6 dirham tadi dan diserahkanlah kepada si bapak tadi. Ringkas cerita, uang tadi diserahkan dan Sayyidina Ali kembali ke rumah. Ya tentu tidak membawa apa-apa karena duitnya habis, sudah disodakahkan. Sesampai di rumah, Sayyidatu Fatimah berkata kepada suaminya, wahai suamiku, apa yang engkau bawa dari pasar? Ujar Sayyidina Ali, wahai istriku, yang kubawa adalah jaminan hutang dari Allah. Karena ketika tadi aku mau memasuki pasar, ada seorang bapak berteriak-teriak, dia minta pinjaman karena Allah. Fatimah pun paham, lalu Fatimah menangis. Ketika Fatimah menangis, Sayyidina Ali juga agak nggak enak dengan istrinya. Wahai putri Rasulullah, wahai istriku yang tersayang, apa yang kau sesalkan dari aku? Apa kata Fatimah? Sedikit pun aku tidak menyesal, malah aku beruntung punya seorang suami yang sangat pemurah. Nah, jadi untung bila diisi lagi itu pemurahnya, ada juga lagi nih pemalar kan, ada juga, iya lah. Ringkas cerita, Sayyidina Ali keluar rumah untuk apa? Mencari sesuatu pekerjaan ya, serabutan apakah, disuruh apakah. Lalu ketika di perjalanan beliau bertemu dengan seseorang yang membawa apa sih, ingat ceritanya? Ini bawa kebiri atau bawa gibas atau bawa kambing lah ya, bawa domba lah. Ketika bawa domba, orang itu bertanya, ya Abah Hasan, wahai abahnya si Hasan, maksudnya anak Sidin kan ngarannya Hasan Husain. Wahai Abah Hasan, wahai Bapak Hasan, kamu hendak nukarikah kambingku ini? Ujar Sayyidina Ali dengan spontan, beliau menjawab, hendak kayak nukar, cuma duitnya kada ada. Duitnya kada ada. Ujar bapak tadi, wahai Abah Hasan, aku sangat percaya dengan engkau. Ambil aja. Ujar Sayyidina Ali, berapa kamu hendak jual? 100 dirham. Jadi ujar bapak tadi, tidak apa-apa,
kita tangguhkan pembayarannya, yang penting pian ambil langsung, nanti bayarnya pebilakah, yang penting pian ambil. Ringkas cerita, diserahkanlah domba atau gibas tadi kepada Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali pun berakad dengan akad pembayarannya ditangguhkan. Cakap bahasa kita pembayarannya kaina, asal ada kesepakatan boleh sudah. Itu namanya modalnya apa? Kepercayaan. Karena kalau sudah orang percaya, apa aja semua diserahkan. Tapi kalau sudah orang kada percaya, ikan bah, biar kayak apa bersumpah-sumpah, pokoknya seminggu aja aku hutang demi Allah, demi Rasulullah, orang kada percaya lagi, sudah juran nang adingin kada bayar lagi. Tinggal cerita lagi, itu gibas dibawa oleh Sayyidina Ali, dipegang. Ada seseorang lagi, wahai Abah Hasan, itu kambing hendak dijual kah? Artinya sudah beberapa lama setelah yang pertama tadi. Ujar Sayyidina Ali, amun pina cocok harga, apalagi musim para korban ini larang lagi. Iya mau ku jual. Berapa pian hendak menjual? 300 dirham. Ujar orang bapak, sudah aku aja nukarinya sudah. Ringkas cerita, terjadilah transaksi, lalu berakadlah, lalu dibayarlah 300 dirham, dan kambing tadi dibawa orang. Akhirnya Sayyidina Ali berapa untungnya tuh? 200 dirham. Masya Allah. Lalu Sayyidina Ali pulang dan mencari orang yang menjual kambing, kada bertemuan. Kemana orangnya ini nih? Sayyidina Ali bingung. Nah, akhirnya beliau pulang, tetap dipegang yang 100 dirham, yang 200 sudah untuk keperluan kehidupan beliau. Setelah itu Sayyidina Ali berkata, wahai istriku, tahukah kamu ceritanya? Ujar Sayyidatuna Fatimah, ceritakan awan Abah aja, maksudnya dengan Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Ali ke sebelah rumah. Sebelum sampai di hadapan Nabi, Nabi sudah tersenyum. Lalu Sayyidina Ali berkata, ya Rasulullah, pian sudah tahu kejadiannya, ulun kanang bakisah, pian kanang bakisah. Ujar Rasulullah, wahai Ali, engkau cerita. Ujar Sayyidina Ali sangat menghormati kepada Rasulullah, pian aja lebih tahu daripada ulun. Nah, jadi yang pertama itu, wahai Ali, adalah Sayyidina Jibril alaihissalam. Jadi orang ahli sedekah ini malaikat senang banar, ya. Dan yang kedua yang membeli itu adalah Sayyidina Mikail. Itu keuntungan orang bersedekah. Nah, ketahuilah bahwa sedekah itu mempunyai 7 keuntungan. Orang yang senang bersedekah apakah? Makanan, kah minuman, kah pakaian, kah duit, kah apa, kah tenaga, kah apakah? Maka dia akan mempunyai 7 kemuliaan. Pertama, sedekah itu menyelamatkan engkau. Makanya kita dalam bepergian jauh sebelum tulak tuh bersedekah. Barang sedekah apakah? Hendak tulak ke Jawa, atau hendak ziarah, atau hendak kemana, umpama umrah. Lalu kita mau undang orang berselamatan, itu sedekah namanya. Tapi orang mau bloki kita, guru, terima aja. Kita kada minta kok orang mau bloki. Iya. Ditulis, kami sekeluarga tidak menerima amplop. Bujurai isinya nerima air. Ya silahkan. Cuman yang namanya sudah tradisi kita, ya tradisi kalau kita nih, artinya jeban jatuh batu tulungan. Malah nanti kalau ditulis semacam itu, maaf, bisa jadi timbul sebuah kesombongan. Aku dulu tulak kada berterima amplop, kamu betulis lagi. Itu aja yang dikisahkan siang malam, akhirnya menjadi sombong. Yalah, jadi sombong jadinya Pak. Amun sudah memang kada nerima amplop, sudah ini sebagai kisah lagi. Wah, aku dulu tulak 2004 kada berterima amplop, kada kayak akhirnya jadi sombong. Artinya itu sudah mentradisi mulai dato-dato moyang-moyang kita. Dan disitulah kita hendak melatih kebersamaan, kula-kula, kekawanan. Kita kumpulakan kena nang berian orang tadi bang, kena nukarakan apakah belikakan pulang beriakan ke orang, walaupun kada diberikan kepada nang memberi, kepada siapa nukarakan kurma kah, minyak harum kah, gincu apa bu, gincu hijau.
beriakan macam-macam. Jadi sedekah itu menyelamatkan engkau. Ujar Nabi, inna sadaqata la tadfa'u sab'ina baba minal bala. Sesungguhnya sedekah itu menolak 70 macam bala. Jadi bila kita nih awak gagaringan apa macam, bersedekah aja, makanan, ke minuman, ke pakaian, ke apa, ke bersedekah. 70 bala. Apa aja balanya? Macam-macam balanya. Ya masalah apakah bila ada di rumah tangga kita nih pinasa kata pinjaman, bersedekah lah kasih. Sedekah apa gue? Ya terserah. Ya. Nah gampang, 70 bala yang terhindar akibat orang itu senang atau rajin bersedekah. Makanya bilanya celengan di majelis ilmu itu sedekah yang paling afdal bersedekah ketika majelis berlangsung. Ya. Jangan dicilingi aja celengannya. Dimasukin apakah? Berapa guru? Terserah aja. Bak kami haji wah ini 2000. Ya. Bila telawas kamu 5000. Masa bersedekah di majelis hendak selamat dunia akhirat cuman 1000. Ya Allah. Lalu yang kedua, sedekah itu pengobat engkau. Obat yang paling mujarab adalah bersedekah. Bahkan kata ulama, bersedekahnya sejumlah biaya yang dikeluarkan. Umpama operasi nih, operasi ini hitungannya 30 juta. Kalau memang ada duit kita 30 juta, bagus bersedekah. Dan itu banyak terbukti. Ada orang kanker payudara stadium 4, tanya ke dokter, diperkirakan sekian ratus juta. Ini Habib Segap yang cerita, ya, sekian ratus juta habis. Bersedekah sih kan, sedekah, kasihkan ke panti asuhan, pesantren, masjid, sedekah orang-orang fakir miskin yang duit sekian ratus juta tadi yang seharusnya dibayarkan untuk biaya pengobatan atau operasi kanker payudara, disedekahkan sini, kada operasi. Subhanallah, dengan izin Allah sembuh total penyakit. Padahal sudah stadium 4. Stadium 4 itu parah betul, Pak. Itu hebatnya sedekah. Karena Nabi yang menjanjikan dawu mardakum bis sedekah. Obati orang-orang yang sakit dari kalian dengan banyak-banyak bersedekah. Jangan seorang berpenyakit pemalar pulang mati pacangan. Banyak bersedekah. Umpama mati juga sedekah barang kena membantu kita di alam barzah. Yang ngarannya mati memang sudah ketentuan Allah, tapi paling tidak usaha kita apa ya. Ada anak masuk rumah sakit kah atau kuitan kah barang ngaran kita kada mampu bolah mihun ke banyak-banyak sidin dibungkusi bari kakanakan apa macam bersedekah niat sambil berkata doakanlah tukai masuk rumah sakit. Nah, itu salah satu juga di antara ikhtiar kita. Lalu yang ketiga, sedekah menjadi penjaga harta engkau. Sedekah itu menjagai harta kita. Ujar Nabi, hasinu amwalakum bis sedekah. Kita berisi harta, ya mungkin ada kebun di sana, ada anu di sana, ada apa macam-macam Allah berikan kita kalau. Nah, jadi supaya harta kita itu terjaga dengan baik, ujar Nabi, hasinu amwalakum bis sedekah. Bentengi, pelihara harta-harta kalian dengan banyak bersedekah. Di Banjar ada rumah, di anu ada rumah, di anu ada rumah, di anu ada bisi kebun apa macam. Kada pacangan kita mau urusi itu seberataan. Paling cuman laporan aja. Anu cilai, ya alhamdulillah pina anu sudah berkembang sudah. Nah, kita berniat mudah-mudahan harta kita yang kita miliki terpelihara dengan baik dengan izin Allah. Dengan cara apa? Bersedekah. Lalu yang keempat, sedekah itu memadamkan dapat kemurkaan Allah. Artinya umpama Allah hendak sarik kawan kita, lalu kita banyak bersedekah, Allah kada jadi sarik. Ujar Nabi, as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Bersedekah itu memadamkan, hati memadamkan itu kada jadi sarik Allah gara-gara lantaran
si hamba ini menjadi orang nang peduli atau ahli sedekah. Pema kita ada apa nih, ada kabar nang kada baik, oh ya sudah, ada rezeki bersedekah, mudah-mudahan kabar tuh kada bujur. Alhamdulillah, hanya sekedar kabar-kabar hak saja ya. Nah, jadi bersedekah. Lalu yang kelima, ada dulu jamaah bininya hendak beranak, sudah pembukaan, sudah apa, tapi tidak keluar-keluar, kada ada mahwahwat gitu nah, kada ada hendak keluar. Si mamanya agak lemas sudah. Kalau dokter sudah potong tuh bang, operasi itu bang, sudah juga banyak pelungsur apa macam sudah juga. Jadi akhirnya kayak apa guru? Ayo bersedekah aja, kita kasih ke bersedekah apakah makanan kah, minuman kah, pakaian kah, apakah bersedekah. Ada duit ada pemanfaat. Mungkin kalau makanan agak repot ini karena ulun ini sudah bersedekah, dia dikasihkannya lah ke majelis kami. Nih guru, ulun bersedekah, ulun nyatakan mudahan bini ulun lancar beranak. Mau unjuknya seikhlasnya, lalu untuk majelis kami ulun terimakan, kita doakan. Rupanya juga di masjid waktu itunya saking apa bingung kan, singgah di masjid juga, dia sholat tahiyatul masjid juga bersedekah di masjid mana saya nggak paham, dia cerita subhanallah, perkiraan dioperasi karena mamanya lemas sudah bu ya, bibi ini kan sudah apa kauyuhan lah bahasa kita tuh, lemas. Akhirnya waktu itu tanda tangan sudah kan, sebelum apa pasti tanda tangan kan, persetujuan dokter sudah menyiapkan alat-alat, terjadi keajaiban, akhirnya mudah dia melahirkan. Nah, itu barakah sedekah ya, barakah sedekah. Lalu yang kelima, sedekah dapat membuat jinak kawan-kawan. Ujar Nabi, as-sadaqatu hadiyatun tahadau tahabbu. Sedekah itu adalah hadiah, saling bersedekahlah kalian, niscaya kalian akan saling mengasihi. Artinya saling bersedekah, nang saikong bari tapi nang saikong bari kupiah sasak kupiahnya nah itu kalau coba bersayang-sayangan, nang kakak bari apa, nang ading bari apa, kayak itu bading sanakan bagi-bagi ya, walaupun gak ada seberapa ya. Bama nang kakak termasuk orang nang pina berduit lah bari macam, nah ading kada berduit, kakak kada mengharap pemberian ading, cuman perhatian si ading kepada si kakak, walaupun hanya menukarkan minyak harum, aku gin kawan minyak harum ini 100 kotak di sini, tapi perhatian si ading kepada si kakak itu yang diperhatikan si kakak orang berduit kan kisahnya nih. Nah jadi bukan berarti apa macam, tapi karena kasih sayang beding sana kan bayi parang, jangan orang hanang disuruh bersedekahnya ada ya, karena orang nang bersedekah itu jar Nabi hadiahnya, bila orang bababarian, paham bababarian bu, bila bababarian lebih binin rajin mengunjuki jilbab kah apakah, jilbab berapa, ada harga jilbab berapa, jilbab 25.000 kah, larang ginjo masih kalau tapi perhatiannya itu yang penting. Karena perhatian itu, kasih sayang itu tidak ada harganya, pak, tidak ada nilainya. Saking tingginya nilai kasih sayang itu, bading sanakan kah, baiparan kah, betatanggaan kah, bakawanan kah. Walaupun dia memberi 10.000, tapi karena kasih sayangnya itu, yang hebat bukan duitnya itu, ya. Nah karena ujar Nabi, orang nang saling berbagi, saling bersedekah tuh jinak kawan-kawan ya, senang lah, masya Allah besi kawan, aku nih waleh hendak bari ikam, tapi ikam tahu seorang kalau kehidupanku, cuman aku nih nah, ini alhamdulillah kawan nukarakan ikam ini, walaupun ikam kawan nukar seterak gin kawan nukar, tapi aku tanda kasih sayang kawan ikam nukarakan ini, masya Allah senang kawannya ya, walaupun hanya harganya tidak seberapa, tapi tanda kasih sayangnya itu yang penting. Sama kita awan kuitan kita sugih umpama, seorang bilang pas-pasan, tetap orang tua tuh senang walaupun ditukarakan nang apakah. Jangan seorang aja mengharap kekuitan, seorang sudah berumah tangga, banak dua tetap mengharap kekuitan, jangan ya.
Orang tua jangan diberikan sebuah beban. Memang kuitan itu biar kada bepadah kita apa yang perhatikan. Kasihan anakku nih gawinya kata anu lagi nah, mana anaknya banyak, mana anak masuk sekolah apa mana. Paham aja kuitan, tapi tetap kasih sayang kita. Barang ditransfer duit lah. Itu tahu. Jangan gini mentang-mentang babini aur bini diurus kuitan di kampung mengharap itu ada mae ulun kirim kada banyak. Barang agen apakah senang benar tuh kuitan. Wah, kirimi tapi dijamin tidak luntur Mas Idin, kemana-mana dipakai tarus tuh gam salawatan apa macam. Ini kiriman anakku begawi di Samarinda nya sudah babini ulang kowe. Padahal begitu ditapas luntur beratan tapi nggak nembarian anak si kuitan ini kisah tarusnya di sana di mana kah, di Jawa kah, di Sulawesi kah, di mana kah. Lalu yang keenam, sedekah membuat hati lembut. Ujar Nabi, man wajada fi qalbihi qasawatan falyunsiris sadaqah. Barang siapa yang merasa hatinya keras, ya, gelap, pangarasan, atau kita bisi anak pangarasan, kita niatakan bersedekah tuh nah, ya Allah, anakku ini ngalih benar daripada ini macam-macam. Mudahan dengan berkat sedekah nang ulun niatkan agan untuk dia, mudah-mudahan lembutkan hatinya buat sedekah. Baik sedekah nang kayak tadi ataupun langsung hari Jumat ke apakah khusus. Ini kayaknya anak kita ini agak susah betul ini, berniat. Barang siapa yang merasa hatinya keras, hendaklah ia bersedekah. Jadi kita bilang, baik kita pribadi, kadang-kadang kita nih merasa apa, kita rasa kada nyaman apa, udah sedekah. Sedekahnya berapa guru? Terserah sekemampuan kita. Karena yang namanya keikhlasan kan ukurannya kita masing-masing. Tapi tentu ikhlas itu sesuai dengan keadaan kita. Memunung berisi 2M 3M bersedekah 1.000 rupiah kan lucu itu. Gaji 15 juta. Belum tunjangan, belum apa macam. Bersedekah 2.000 ya enggak cocok kak. Bisi warung, bisi toko omset sebulan sekian ratus juta, bersedekah 5.000 ya enggak cocok lah, sesuai kemampuan kita. Lalu yang ketujuh, sedekah dapat memanjangkan umur. Nah, ini keutamaan bersedekah ujar apa tadi? Dalam kitab Usfurah ini ada 7 macam. Yang terakhir, sedekah as-sadaqatu taruddul bala wa tazidu fil umur. Sedekah itu menolak bala dan memanjangkan umur. Jadi bila orang ahli sedekah itu umurnya panjang, bila pemalar tuh lakas mati. Tapi biasanya tak balik ya kan. Nah, pina pemalar tuh pina panjang umur, heran juga kok. Tapi bang memuyaki lah. Nah, dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tangan kanannya kaku terbakar. Ada orang datang kepada Rasulullah kaku. Paham kaku Allah? Kada coba apa-apa. Dan tidak dapat digerakkan. Ya kayak stroke lah kalau ini. Dan ia berkata, wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan tangan dan mengembalikannya seperti semula. Berarti orang ini datang kepada Rasulullah ada sebab penyakit, minta doakan kepada Rasulullah. Nabi SAW bertanya, apa yang membuat tangan engkau kaku dan terbakar? Ini kenapa? Tangan impian ini kenapa? Tangan impian ini kenapa? Tangan minyak kah? Atau dipukul laki kah? Perempuan itu menjawab, dalam mimpi aku melihat seakan kiamat telah terjadi. Orang nih bermimpi seakan-akan kiamat terjadi dan neraka jahanam atau neraka jahim telah dinyalakan, sorga telah didekatkan, dan neraka itu mempunyai beberapa lembah. Di dalam satu lembah neraka jahanam aku melihat ibuku. Si perempuan tadi nih
Bekisahawan Rasulullah minta doakan, ujar Nabi, kenapa tangan pian? Nah, aku ini bermimpi begini-begini, lalu ada surga, ada neraka. Nah, aku melihat di neraka jahanam tuh ada lembah. Artinya apa lembah itu bahasa kita apa? Apa lembah? Ya, jurang. Nah, aku lihat ada mama di situ, mamaku. Ya. Dan di satu tangannya terdapat lamak, dan di tangan yang lainnya terdapat secarik kain kecil yang dengannya ia berlindung dari api. Ada kain itu bang, menangkis, paham menangkis? Menjauhkan dari ada api, dipakai kain. Ya mungkin kainnya nang kayak inilah kita anggap awalnya menangkis sudah. Nang tangan sebelah ini, anu sudah kaku yang sebelah ini kau menangkis. Aku bertanya kepadanya, wahai ibuku, mengapa pian berada di sini? Padahal dulu engkau adalah orang yang taat dan suami engkau ridha kepada engkau. Abah senang awan pian. Ibuku menjawab, wahai putriku, dulu di dunia aku adalah orang yang bakhil, pemalar sih, ya, kikir. Dan tempat ini adalah tempat untuk orang-orang yang bakhil. Tempat yang neraka jahanam tadi, makanya bila orang itu pemalar ada tempatnya khusus. Ya. Jadi bila seorang istri pemalar ada tempatnya khusus. Bila lakinya pemalar ada tempatnya khusus. Bila kedua-duanya pemalar hati-hati ditempatkan yang khusus. Aku bertanya lagi, ujar si perempuan tadi kepada mamanya, bagaimana dengan lamak dan secarik kain yang aku lihat di tangan engkau? Ujar si putri tadi, ya apa tuh kisahnya, ada tangan pian nang kaku kayak ini, ada tangan apa, ada kain yang sedikit ini kok bisa menangkis tuh, apa kisahnya? Nah, ujar ibunya menjawab, ini adalah sedekahku dulu di dunia. Dalam seumur hidupku aku tidak pernah bersedekah kecuali dengan lamak dan secarik kain. Lamak tuh model kayak makanan dah. Dan dengan keduanya itu aku menjaga diriku dari api dan siksa. Nah, jadi dengan dua macam nih, yang satu lamak berupa makanan, yang satu berupa kain. Ini bang menangkis bila ada mau disulut oleh malaikat api, ditangkis itu, ya, ditangkis. Aku bertanya kepadanya, dimakankan bapak? Ibuku menjawab, ia dulu adalah orang yang pemurah. Abah Hikam itu pemurah bahari, luar biasa. Bujuran mamanya pemalar. Nang biasa ini, nang pemalar nih bapak-bapak kayak ibu-ibu. Oi. Biasanya bebinian. Kalau lelakian ini sudah keluar dah urusan lagi. Kalau bebinian la haula wala quwata illa billah. Contoh, mak minta duit mak, muyak sudah hanya dibari. Amun kekuitan bah minta duit, sudah diberi mama lah, sudah baik tapi sudah habis langsung aja. Amun nang mama bujur memberi tapi ceramahnya setengah jam. Ujar siapa? Ujar kakak-kakan. Ujar kakak-kakan. Makanya kakak-kakan itu ketujuh minta langsung ke abah aja, ke bapak atau abah. Bila ke mama ceramahnya nang lawas. Memberi ya cuma ceramahnya kebanyakan ya, itu nang biasa kayak itu. Nah, Abah Hikam itu pemurah benar, ujar si mama tadi. Dan ia sekarang berada di tempat orang-orang yang pemurah di dalam sorga. Kemudian aku mendatangi bapakku di surga, dan aku lihat ia berada di tepi haud atau telaga engkau wahai Rasulullah. Si anak tadi berkisahwan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Ujar si anak, abah berada di telaga haud, nah, telaga pian Al-Kautsar. Rasulullah SAW memberi minum orang-orang. Ia mengambil gelas dari tangan Ali, Ali mengambil dari tangan Utsman, Sayyidina Utsman.
mengisahkan si putri tadi melihat abahnya tuh. Dari Utsman mengambil kepada Sayyidina Abu Bakar sampai Abu Bakar mengambil kepada di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berkata, wahai bapakku, ibuku yang merupakan istri pian mama, dan ia adalah seorang yang taat, dan engkau ridha kepadanya. Sekarang ia berada di satu lembah di dalam neraka jahanam, sedang engkau di sini memberi minum orang-orang dari haud. Ya, si bapak tadi di samping minum juga memberi kepada orang, ambil kepada Sayyidina Ali, ambil minuman baangsur gitu, nah kayak kita basuh sorong, paham basuh sorong? Nah, ya. Jadi ujar anak, mama kalah hamba hai kasihan benar mama nek. Ya. Dalam mimpi. Ya. Ya, sedangkan mama sekarang kehausan di sana, berilah ia seteguk air. Maka bapakku berkata, wahai putriku, sesungguhnya ibu engkau berada di tempat orang-orang yang kikir dan bakhil, tempat orang-orang yang maksiat dan melakukan berbagai dosa, dan Allah mengharamkan air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang nang pemalar. Jadi bila orang tu pelit kada kawa inya minum telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar, telaga haud ini kalau sekali minum selama-lamanya kada haus. Ya, selama-lamanya tidak haus. Nah, dan banyak melakukan dosa. Kemudian perempuan itu melanjutkan ceritanya, maka aku mengambil dengan tanganku satu gelas untuk memberi minum ibuku. Kemudian aku memberikan kepada ibuku. Ketika ibuku meminumnya, aku mendengar suara yang berkata. Jadi si anak ini model tanpa semangat mengambil seorang, karena sayang dengan mamanya juga kalau. Kayak apa nih kesiannya mamaku nang mengandung nang apa macam. Si di neraka, abah nyaman. Bujur mamanya ada masalah. Tapi selaku anak kisahnya hendak menolongnya, mengambil banyu lalu memberikan kepada ibunya, berkata ada suara, semoga Allah membuat tangan engkau kaku terbakar. Jadi murka. Kenapa? Karena mengambil air ini tanpa sepengetahuan, bukan berarti tanpa sepengetahuan Allah, bukan. Artinya bukan haknya, paham ya? Bukan haknya si orang nang maksiat tadi. Ini khusus bagi orang yang ahli sedekah dan lain-lain. Nah, hanya terjadi demikian. Dan terbakar engkau datang dan memberi minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang maksiat lagi kikir. Kemudian aku terbangun dan tanganku kaku. Paham kisahnya Bu ya? Akhirnya artinya mengambil seorang nih, memberikan kepada mamanya. Begitu ada suara itu kada cocok, itu khusus orang nang ahli ibadah. Kenapa ikam berikan walaupun itu mama ikam? Memang si anak tadi berniat hendak menolong ikuitan, cuman karena itu sudah ketentuan Allah, akhirnya begitu bangun terbakar tangannya tadi. Kita habiskan sedikit lagi. Nah, maka Nabi bersabda kepadanya, kikiran ibu engkau memudaratkan engkau di dunia. Pamalarnya mama ikam tuh, pelitnya mamamu itu sampai di alam kubur membikin mudarat kamu di dunia. Padahal sudah di kuburan. Nah, ini maksudnya kisah ini supaya kita jangan pemalar. Oke lah, mungkin kuitan kita bahari karena sidin ekonominya kada tapi banyak di waktu itu. Kita wah ini ada alhamdulillah banyak kita sedekah. Gitu. Nah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah meletakkan tongkatnya di tangan perempuan tadi. Nah, Nabi bertongkat. Lalu diletakkan di tangan si bibini tadi. Dan berkata, wahai Tuhanku, demi kisah yang diceritakannya sembuhkan tangannya. Dan ketika itu juga tangannya sembuh seperti semula. Nah, ini Masya Allah, kisah ini sangat-sangat menyentuh perasaan kita, bagaimana orang-orang nang pemurah, dermawan, suka bersedekah, jangan pemalar hidup ya. Ingat, bila ke majlis bawa duit, jangan bawa minyak angin. Belakang majlis tisu yang di bawah, kresek yang di bawah, hendak membungkus nasi kuning. Bawa duit bersedekah, barangnya berapakah, apalagi bersedekah di pagi-pagi buta kayak gini, Masya Allah ya. Nah, jadi kita sudah mendengar kisah. Ini kisah bukan dibikin-bikin, ada kisah, ada dari hadis Nabi. Apalagi sudah kita kada percaya. Amun sawat hadis saja kada percaya, percaya dengan siapa lagi dah? Awan guru mungkin kada percaya bisa,
bisa guru bangarang-arang. Tapi apa kisah dalam kitab ini memang sumbernya hadis semuaan. Namun sawat kada percaya juga, ya sudah murtad lagi kita. Artinya bagaimana caranya kita menggunakan harta, apakah itu rezeki berupa duit kah, tenaga kah, pemikiran kah, jabatan kah, apakah yang dapat membantu orang lain. Mudah-mudahan kita amalkan berataan, khususnya dalam sedekah ini, walaupun sedikit kebanyakan. Dan kita doakan orang-orang yang sakit, khususnya Nanda Farah Suraya, mendapatkan kesembuhan yang sempurna, syifaan ajilan kamilan la yughadiru saqama. Ingat, bagi kita yang mungkin ada penyakit atau keluarga kita yang sakit, banyak hibah sedekah. Dan banyak cerita-cerita yang terjadi, khususnya yang terjadi kepada, ya saya berani menceritakan karena saya minta izin beliau, istri daripada Habib Segap, ya, Ustazah Fauziah, yang kemarin sudah pasang ventilator zaman Covid tadi, sudah pasang ventilator yang dari Muntung ke daerah sini. Itu biasanya paling banter, ibarat nang pasang 10 paling seikong aja nang selamat, ya nang lainnya selesai semua. Tapi Masya Allah, ya namanya beliau orang ulama juga, Habib juga, Masya Allah, Abu Sedekah beliau 150 juta lebih waktu itu beliau cerita. Subhanallah, banyak yang barang-barang beliau terimbai. Waktu itu ustazah nih di Surabaya, ulun sampai mencarikan juga ada obat, tidak bisa kan, habis waktu itu obat itu. Obat itu kalau yang normal sekitar 6 juta, waktu itu 150 juta barang, ada bebuhan yang mata sipit, banyak nukar, banyak cocok. Bila dimasukkan, banyaknya sembuh. Ada obatnya khusus waktu itu. Nah ini cerita ini Masya Allah, sudah pasang ventilator, sudah dokter mengatakan ya kita usaha. Alhamdulillah berkat doa-doa juga, berkat usaha beliau juga, berkat sedekah sampai sekarang sembuh. Nah ini keajaiban sedekah. Mudah-mudahan kita amalkan lah, khususnya bagaimana cara kita menggunakan harta untuk jalan Allah. Mudah-mudahan kita beratan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman, soleh-solehah. Dan juga kita doakan guru kita Habib Abdurrahman bin Syahab atau bin Syihab yang kemarin operasi, juga mudah-mudahan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, syifaan ajilan kamilan la yughadiru saqama. Dan juga mungkin penyakit-penyakit di awak kita, dengan berkat rahmat Allah, berkat majlis ini semua disembuhkan Allah. Ala hadiniya wa ala niyatin salaha ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli 'usrin yusra wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi baghina fid din wa 'allimna rushda, rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.